Selamat pagi anak, salam sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kali ini yang harus Anda kuasai adalah 1. Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, kalian harus mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Kemudian, indikator apakah yang harus Anda kuasai? 1. Mengidentifikasi hak, hakikat, dan kewajiban warga negara. 2. Menganalisa atau menganalisis substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. 3. Menganalisa substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. 4. Menganalisa substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. 5. Menganalisis faktor-faktor penyebab kasus pelanggaran hak warga negara. 6. Menganalisis contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. 7. Menganalisis upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 8. Menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Nah, kalian lihat peta yang ada di depan itu ya, Nak ya. Nah, diamati sebentar, diamati itu tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam perspektif Pancasila. Nah ya Nak, kamu amati. Nah, implementasi nilai praksis. Kalian sudah mengetahui tentang apa itu nilai praksis, sudah dibahas beberapa waktu yang lalu pada Pancasila sila pertama. Nah, bisa ditunjukkan dalam 1. Menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. 2. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, sikap yang harus kalian tunjukkan diantaranya adalah 1. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. 2. Saling mencintai sesama manusia. 3. Tenggang rasa kepada orang lain. 4. Tidak semena-mena kepada orang lain. 6. Berani membela kebenaran dan keadilan. 7. Saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Lanjut, sila ketiga. Perilaku yang harus kalian tunjukkan. 1. Menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan
pribadi atau golongan. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Lanjut sila keempat. Yang harus kalian tunjukkan, 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. 5. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut sila kelima. Perilaku yang harus kalian tunjukkan. 1. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 2. Menghormati hak-hak orang lain. 3. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 4. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. 5. Menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah. 5 atau 6. Rela bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan nanti kalian kerjakan tentang pengamalan. Misalnya di sini bagaimanakah pengamalan Pancasila itu di rumah, di sekolah atau di masyarakat? Ya, dari sila pertama sampai sila kelima. Nanti bisa kalian kerjakan. Juga tentang ini landasan-landasan. Nah, landasan dalam pasal 27 ayat 1, landasan 27 ayat 2, landasan 27 ayat 3, 28. Apa isinya dan apa contohnya nanti kalian kerjakan tentang pelaksanaan hak asasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dan juga pasal-pasal yang lain seperti pasal 29, pasal 31 ayat 1, pasal 30 ayat 2, pasal 31 ayat 1, pasal 31 ayat 2, pasal 33 ayat 1, pasal 33 ayat 2, 33 ayat 3 dan 34. Itu tentang pasal-pasal hak asasi manusia. Ya, tentang apa dan kamu kerjakan apa contoh-contoh itu. Nah, lanjut sekarang. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor. Apa faktor itu, nak? 1. Sikap egois atau tidak terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Sikap tidak toleran. 4. Penyalahgunaan kekuasaan. 5. Ketidaktegasan aparat penegak hukum dan penyalahgunaan energi. Ya, itulah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian
kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak dan hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini sedang terjadi. Misalnya saja apa, Nak? Nah, kita ambil contoh, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya, masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar keyakinan atau jabatan yang masih terjadi di berbagai tempat. Nah, hal ini merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45 yang dinyatakan segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian yang belum dilaksanakan sebaiknya. Kemudian, dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Ya. Kemudian pasal 28A sampai J, masih merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Seperti apa, Nak? Pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian dalam pasal 29 ayat 2 masih terjadi tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Hal itu tidak boleh terjadi. Dalam pasal 31 ayat 1 angka putus sekolah yang cukup tinggi. Ya, jangan terjadi kembali hal seperti itu. Nah, kemudian adanya pelanggaran hak cipta, ya, misalnya peredaran VCD, DVD, bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. Itu tidak boleh terulang atau tidak boleh terjadi. Nah, kemudian bagaimanakah kasus pengingkaran kewajiban warga negara? Ya, nih. Di antaranya apa, Nak? Adanya pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai dengan yang berat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Misalnya, membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas, ya, merusak fasilitas umum, tidak membayar pajak, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan. Misalnya saja, mangkir dalam siskambling. Nah, kemudian penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pemerintah dalam penggunaan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya adanya supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Kemudian, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Seperti apa, Nak? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK,
Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan sebagainya. Kemudian harus adanya apa, Nak? Dalam penegakan HAM, adanya peningkatan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Harus adanya peningkatan, penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal dan non formal. Tentunya kalian sudah tahu ya, Nak, ya, apa itu formal dan apa itu non formal. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati dalam keyakinan dan pendapat masing-masing. Nah, sekarang kita lanjut. Tindakan apa dalam penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk penegakan hukum? 1. Kepolisian harus bisa melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum seperti perampokan, penganiayaan, dan sebagainya, dan tindak pidana terorisme. Kemudian, Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Lembaga-lembaga peradilan melakukan peranan untuk menjatuhkan vonis atau kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kemudian langkah-langkah berikutnya, bagaimana dengan partisipasi masyarakat? Partisipasi masyarakat dalam mencegah atau pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban harus bagaimana? Nih, harus melakukan upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Ya, ini nanti kita sampaikan, nanti kalian kerjakan evaluasi yang apa yang sudah disampaikan tadi, ya, kamu kerjakan. Nah, sampai di sini tentang bab 1 di kelas 11. Selamat
Maaf, kelas 12. Sukses untuk kalian semua.